Polda Jawa Tengah berhasil menangkap bos debt collector yang sempat viral dan meresahkan warga kota Semarang pada akhir tahun 2023 lalu. Pelaku ditangkap setelah sempat melarikan diri. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-79, tim terjun payung Polri melakukan aksi spektakuler di udara di bawah komando Kadiklatsus Jattrans dan Diket Polri. Kepolisian Resort Aceh Barat menggelar apel pengecekan pasukan dalam rangka kesiapan pengamanan Pilkada 2024 yang digelar di halaman Mapolres setempat pada Rabu 2 Oktober 2024. Selamat pagi pemirsa. Persisik Pagi kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Noldi Wadu, inilah Persisik Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, sebagai wujud komitmen Polda Kaltara dan Polres jajaran dalam memerangi jaringan narkoba di wilayahnya, di Tres Narkoba Polda Kaltara melakukan pemusnahan barang bukti narkoba selama periode bulan Juli sampai September 2024. Hormati PJU Polda Kalimantan Utara serta rekan media. Pada periode ini tercatat 4 laporan polisi, dengan rincian 3 merupakan pengungkapan di Tres Narkoba Polda Kaltara dan 1 pengungkapan Polres Nunukan. Total tersangka yang diamankan sebanyak 5 orang. Barang bukti yang dimusnahkan yakni sabu kristal dengan jumlah total mencapai 51,5 kg. Dengan rincian sebanyak 14,6 gram disisihkan untuk pembuktian di pengadilan, 14,4 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik. Sementara sisanya yang berjumlah 51,5 kg akan dimusnahkan. Kapolda Kaltara Irjen Pol Hari Sudwijanto menjelaskan beberapa di antaranya direncanakan dibawa ke Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan tujuan akhir pengungkapan lainnya yaitu menuju Kabupaten Parepare dan Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Keterlibatan lebih dari 1 provinsi dan kabupaten menunjukkan kompleksitas sindikat narkoba yang berjalan melintasi berbagai wilayah, yang semakin memperlihatkan kerja keras para petugas kepolisian dan perlu bekerja sama lintas sektoral dalam mengungkapkan jaringan ini. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam pasal 14 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Polisi terus melakukan penyelidikan atas penemuan 21 serpian kerangka manusia yang ditemukan di bantaran sungai Rumah Pompa Wonorejo 1, Kelurahan Kedung Buruk, Rungkut, Surabaya. Ahli forensik Dr. Marifutal Ula mengatakan dari hasil proses identifikasi, diperkirakan usia tulang tersebut mencapai lebih dari 20 tahun. Kabidokes Polda Jawa Timur, Kombes Pol M. Kusnan menjelaskan, berdasarkan analisa awal serpian tulang tersebut, diduga berasal dari lebih dari 2 individu, mengingat jumlah tulang paha yang ditemukan ada 7. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Aris Purwanto menambahkan telah memeriksa 6 saksi, termasuk penjaga pompa air dan warga sekitar lokasi penemuan. Dr. Marifatul Ula mengatakan kemungkinan besar ada kerangka yang berjenis kelamin perempuan. Itu pun hanya dugaan, karena untuk menilai jenis kelamin tidak boleh satu fitur tulang saja.
Polisi terus melakukan pemeriksaan. Kalau tidak bisa mengidentifikasi secara morfologi, pihaknya akan melakukan pemeriksaan DNA. Ini contohnya ya. Nanti kami akan melibatkan beberapa tim, diantaranya ahli forensik, ada dokter gigi forensik, kemudian kita juga akan melakukan tes DNA. Dan sudah dilakukan itu semuanya. Nanti kita menunggu hasil, kemudian selanjutnya akan diperjelas oleh ahli forensik. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa tulang ini tulang yang sudah lama sekali. Jadi sampai isinya pun sudah kosong dan rapuh. Sehingga menurut kami ini bisa jadi karena di tepian sungai, jadi kemungkinan ada bekas-bekas kuburan atau apa yang keikut aliran sungai sehingga terjadi pengumpulan di situ. Nanti detailnya akan disampaikan oleh ahli forensik. Kami cuma bisa bilang kemungkinan besar bisa jadi memang bukan perempuan, tapi bisa jadi jenis kelamin lainnya. Tapi kita masih tidak bisa karena kondisinya terlalu rusak tersebut. Ibu, kemarin Pak Kabidokes mengatakan bahwa dari 21 serpihan itu diperkirakan lebih dari 2 orang. Seperti apa Ibu dari hasil pemeriksaan? Saya setuju dengan Pak Kabidokes, memang lebih dari 2 individu karena beberapa tulang itu, misal ada 7 tulang paha, kan tidak mungkin satu orang punya 7 tulang paha. Jadi bisa jadi lebih dari 2 individu ya, 2 atau 3 individu. Kita menghitung dari jumlah tulangnya. Bu, sampai saat ini prosesnya seperti apa Bu untuk menentukan identifikasi dari tulang-tulang itu? Kami melakukan pemeriksaan DNA. Yang paling akhir yang bisa kita lakukan, kalau kita tidak bisa mengidentifikasi secara morfologi, kita lakukan pemeriksaan DNA. Kita beralih ke daerah Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah berhasil menangkap bos debt collector yang sempat viral dan meresahkan warga kota Semarang pada akhir tahun 2023 lalu. Pelaku berinisial AM, 52 tahun itu ditangkap tim Jatarnas di Treskrimum Polda Jawa Tengah setelah sempat melarikan diri dan menjalankan bisnis serupanya di Jambi. Polda Jawa Tengah berhasil menangkap bos debt collector yang sempat viral dan meresahkan warga kota Semarang pada akhir tahun 2023 lalu. Pelaku berinisial AM, 52 tahun itu ditangkap tim Jatanras di Treskrimum Polda Jawa Tengah setelah sempat melarikan diri dan menjalankan bisnis serupa di Jambi usai peristiwa tersebut. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Suryo Nugroho menyebut bahwa tersangka AM dan komplotannya melakukan penarikan paksa kendaraan di kantor leasing CIM Biniaga yang berlokasi di Jalan Pemuda, Kota Semarang pada bulan Oktober 2023 dan di Kedung Mundu, Kota Semarang pada bulan November 2023. Modus operandinya adalah para tersangka yang hanya dengan surat kuasa dari leasing melakukan eksekusi terhadap barang milik korban yang disertai dengan kekerasan dan ancaman. Jadi rekan-rekan sekalian, peristiwa tersebut Polda Jawa Tengah Dirkrimum dalam hal ini Jatanras pada saat itu melakukan penyelidikan dan mengejar para tersangka bisa mengamankan 6 dan 6 tersebut sudah semuanya disidangkan dan 4 DPO dalam jangka waktu 1 tahun masih kita kejar. DPO tersebut melarikan diri ke luar Semarang dan berpencar, namun demikian sudah bisa kita amankan semuanya. Dari kasus perampasan kendaraan di CIM Biniaga tersebut, 6 pelaku sudah ditangkap dan saat ini sedang menjalani proses hukuman. Dari 4 orang yang DPO, 2 orang berhasil ditangkap pada tanggal 26 September 2024, yakni berinisial AM ditangkap di Jambi dan 1 orang rekannya berinisial SN ditangkap di Semarang. Sementara 1 orang pelaku lain berinisial LM yang merupakan kerabat dari tersangka AM kemudian menyerahkan diri setelah mengetahui AM ditangkap petugas. Hal ini menyisakan 1 pelaku lainnya berinisial JS yang masih menjadi buronan DPO.
Sedangkan untuk kasus perampasan kendaraan di Kedung Mundu yang juga dilakukan oleh anak buah dari tersangka AM, petugas telah mengamankan 2 orang yang saat ini sedang menjalani proses hukuman. Wakapolda menegaskan pihaknya tidak akan segan untuk menindak tegas para pelaku kejahatan, khususnya debt collector yang melakukan perampasan kendaraan milik nasabah. Penarikan kendaraan milik nasabah yang mengalami macet kredit harus melalui proses dan prosedur yang benar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 365 dan atau pasal 368 dan atau pasal 363 dan atau pasal 335 junto pasal 55 dan atau pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polres Cimahi berhasil mengamankan 3 dari 5 tersangka kelompok geng motor yang melakukan tindak pembunuhan di Kampung Haurungambang, Desa Batu Jajar Timur, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu 28 September lalu. Kejadian bermula saat salah satu kelompok geng motor sedang pesta minuman keras dan mengajak berkelahi geng motor lainnya yang sedang melintas di tempat kejadian perkara. Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengatakan bentrok kedua geng kelompok motor ini dipicu kesalahpahaman, di mana korban yang terdiri dari 6 pria dan 2 orang wanita sedang berkumpul di sekitaran tanjakan Haurungambang. Kemudian datang para pelaku dan terjadi cekcok yang berujung keributan secara fisik. Pada saat keributan tersebut dari para tersangka ada yang menggunakan senjata tajam sehingga mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Saat ini petugas berhasil mengamankan 3 dari 5 tersangka, sementara 2 tersangka lainnya masih dalam proses pengejaran pihak kepolisian. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 170 ayat 2 junto 351 ayat 3 KUH pidana dengan ancaman kurungan paling lama 12 tahun di penjara. Kesempatan yang baik ini untuk tersangka yang saat ini sudah berhasil kita amankan yaitu D, kemudian LS, dan FY. Dan perlu disampaikan masih ada 2 orang lagi yang sampai saat ini kita sudah ketahui identitasnya, ya, dan saat ini sedang kita lakukan pengejaran. Dan kami sampaikan ya, kepada para pelaku untuk segera menyerahkan diri atau kami akan melakukan tindakan tegas dan terukur. Dan kami sampaikan kepada masyarakat, khususnya wilayah hukum Polres Cimahi, ya, untuk tidak perlu khawatir terkait adanya kelompok-kelompok motor yang merasa menginginkan atau mengaktualisasikan dirinya untuk diakui, ya, untuk membuat rasa ketakutan, ya. Jadi di sini masih ada kami yang akan selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kepada para kelompok motor, ya, kami sampaikan jangan sampai Anda membuat ulah di wilayah hukum Polres Cimahi, karena kami tidak akan segan-segan untuk melakukan upaya tegas dengan terukur. Tim patroli gabungan berhasil mengamankan 5 pelaku pemburu liar di Taman Nasional Ujung Kulon atau TNUK. Kelimanya diamankan setelah diduga memburu kawanan burung di dalam kawasan konservasi. Para pelaku juga mengambil kamera trap yang dipasang oleh petugas dan memasuki kawasan konservasi dengan melewati sungai-sungai kecil untuk menghindari petugas. Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon atau BTNUK, Ardi Andono, mengatakan kelima pelaku yang diamankan berinisial D, R, SU, J, dan SA, warga desa Ujung Jaya, Kecamatan Sumur, Pandeglang. Mereka ditangkap di wilayah zona inti Semenanjung Ujung Kulon atau tempat habitat badak Jawa. Kejadian bermula ketika tim gabungan mendapatkan rintisan baru di dalam zona inti kawasan TN Ujung Kulon, dan selanjutnya tim melakukan
penyergapan dan menemukan kelima pelaku pada tempat yang berbeda-beda. Pada saat ditangkap, Ardi Andono mengatakan ditemukan 10 burung hasil pemburuan, di mana burung-burung tersebut merupakan satwa yang dilindungi dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan di ujung kulon. Dari 10 ekor burung yang ditangkap, terdiri dari 3 ekor burung cucak ranting, cucak daun, 6 ekor burung kores atau empulo jenggot, dan 1 ekor burung serulung atau kecembung gadung. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-79, tim terjun payung Polri melakukan aksi spektakuler di udara. Informasi selengkapnya akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.